Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jumpa lagi dengan saya untuk membahas tema-tema penting dengan perspektif kritis dengan berbasis pada Al-Qur'an dan hadis. Karena kita mau menggunakan paradigma kritis, maka silahkan untuk mengambil Al-Quran, minimal Al-Quran terjemah, kalau ada tafsir lebih bagus lagi, silahkan untuk membuat paradigma yang kita bangun ini adalah betul-betul paradigma yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Ini saya sebut sebagai ayat ketiga karena sejak awal saya sudah mengatakan bahwa surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pilihan saya dan ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kemudian saya memilih berbasis pada hadis Nabi, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah mengatakan idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba yang sedang membaca Al-Fatihah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang menjadi pegangan saya. Kalau ada yang memilih yang lain, silahkan. Perbedaan itu biasa saja. Jadi perbedaan jangan sampai membuat kita menjadi saling menyesatkan, menjadi saling mengkafirkan, dan yang semacamnya. Kita fokus pada kajian Maliki Yaumiddin. Ayat ini bisa juga dibaca secara berbeda. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ini adalah seperti yang ada di Quran Mushaf kita yang di Indonesia ini, kebanyakan di Indonesia ini membaca Maliki Yaumiddin panjang. Hafiz an Asim membaca panjang Maliki Yaumiddin. Tetapi ada juga sebagian yang membaca Maliki Yaumiddin. Apa perbedaannya? Makna literalnya memang beda, tetapi secara substansi sama saja. Kalau Maliki Yaumiddin, makna literalnya adalah pemilik hari agama. Kalau Maliki Yaumiddin adalah raja pada hari agama. Sebab kalau kita urai satu persatu secara radikal, seakar-akarnya, nah dalam konteks ini akar katanya Malik maupun Malik itu berasal dari kata yang sama, malaka yamliku, kemudian bentuk kata malikun isim fa'ilnya. Kalau konteksnya adalah benda yang ada pemiliknya, misalnya siapa yang memiliki kitab ini? Nah, yang memiliki adalah saya, maka saya adalah pemiliknya. Tetapi konteksnya kalau raja, misalnya siapa yang menguasai kerajaan Yogyakarta, maka bisa dikatakan yang menguasai adalah raja yang disebut dengan Sultan Hamengkubuwono. Itu adalah perbedaan antara Malik dengan Malik. Raja berarti adalah pemilik kerajaan. Nah, sekarang kita mau baca yang mana? Ya, baca mana saja boleh. Seperti saya, kalau sholat di Monas Muda Institute ini, kalau rokaat pertama saya membaca panjang Maliki Yaumiddin, biasanya rokaat kedua saya membaca dengan Maliki Yaumiddin. Sebaliknya, kalau rokaat pertama Maliki Yaumiddin, maka rokaat kedua saya baca Maliki Yaumiddin. Di planet Nufo juga demikian. Saya melakukan itu untuk membiasakan para santri, para mahasantri ini dengan perbedaan itu biasa. Yang penting adalah perbedaan yang selalu dikaji dan kemudian menemukan bahwa substansinya itu ya tidak ada masalah, substansinya sama saja. Atau memang kelihatannya berbeda, tetapi sebenarnya tujuannya sama. Jadi masih berada dalam satu koridor. Nah, sekarang mengartikan Maliki Yaumiddin ini bagaimana? Kita lihat dulu
kita lihat bagaimana paradigma Al-Quran tentang Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan atau raja hari pembalasan. Hari pembalasan itu apa? Kita cari dulu bagaimana paradigma Al-Quran berbicara tentang ini. Nah, sekarang kita lihat surat Ghafir ayat 16. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Silahkan dibuka surat Ghafir ayat 16. Yaumahum barizun, pada hari mereka keluar dibangkitkan dari kubur maksudnya. La yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari mereka, sedikit pun tidak ada, semuanya terlihat. Limanil mulkul yaum, liman milik siapa, ini linya lil milki, limanil mulkul yaum, liman milik siapa, al mulku kerajaan, al yaum pada hari ini. Kemudian mereka menjawab lillahil wahidil qahhar, lillahi milik Allah al-wahid yang esa al-qahhari yang maha perkasa. Jadi dari ayat ini kita mengetahui yang dimaksudkan Yaumiddin pada Al-Fatihah ayat 3 itu adalah yaum seperti di surat Ghafir ayat 16 ini. Berarti hari nanti itu setelah terjadi kiamat kemudian kita dibangkitkan kembali. Yang pada saat itu hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan. Yang lain yang tadinya disebut sebagai pemilik, yang lain yang sebelumnya disebut sebagai penguasa, pada saat itu sudah tidak memiliki apapun, pada saat itu sudah tidak menjadi raja dimanapun, semuanya menjadi hamba yang setara, semuanya di hadapan Allah betul-betul, tidak ada atribut-atribut yang lain, semuanya adalah hamba Allah yang sama-sama harus menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi logikanya, karena tadi disebut limanil mulkul yaum, kerajaan di situ, maka yang punya kerajaan, yang berkuasa atas kerajaan ya mestinya raja. Maka kalau dengan menggunakan perspektif ini, maka kata Maliki Yaumiddin di sini ini yang biasanya kita baca Maliki Yaumiddin bisa kita baca Maliki Yaumiddin. Tetapi di ayat yang lain di surat Ali Imran ini ayat yang terkenal sekali, banyak dibaca terutama oleh para politisi yang sedang berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Biasanya juga berdoa, doanya adalah ini. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah Muhammad, titik dua tanda kutip buka, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Titik tanda kutip tutup. Allahumma, wahai Allah, malikal mulki, wahai pemilik kerajaan. Nah, ini dibaca malikal mulki. Ini yang menjadi referensi atau dasar juga untuk membaca ayat 3 tadi dengan malikal mulki, bukan malikal mulki. Tapi sekali lagi dua-duanya sama saja, substansinya sama, tetapi bacaannya ini ya menggunakan basis ayat yang ada di surat Ali Imran ini juga. Jadi mirip, jadi logikanya sama. Malikal mulki, tu'ti, engkau memberikan ing al mulka, kerajaan. Memberikan kepada siapa? Man, orang yang tasya'u, menginginkan sapa engkau inginkan. Wa tanzi'u, dan mencabut sapa engkau, dan engkau mencabut ing al mulka, kerajaan, miman, dari orang yang tasya'u, menginginkan sapa engkau inginkan. Wa tu'izzu, dan memuliakan sapa engkau memuliakan ing man, orang yang tasya'u, menginginkan sapa engkau menginginkan. Wa tudzillu, dan merendahkan, menghinakan
engkau merendahkan ing man orang yang tasya'u menginginkan sapa engkau menginginkan biadika iku di tanganmu al khairu utawi kebaikan. Ini namanya khobar muqaddam. Biadikal khair innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Khobar inna iku qadirun maha kuasa. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ini kita menemukan bahwa al-mulk dihubungkan dengan malik. Mestinya kan malikal mulki, begitu. Ya, tetapi ini juga ternyata bisa dibaca malikal mulki. Berarti tadi maliki yaumiddin juga sah-sah saja. Tidak harus maliki yaumiddin, tetapi juga bisa maliki yaumiddin. Tidak harus maliki yaumiddin, sebaliknya bisa maliki yaumiddin. Nah, ini adalah perspektif yang sangat penting agar kita mengetahui bahwa perbedaan itu biasa. Nah, perbedaan ini harus kita anggap sebagai pilihan-pilihan yang sama-sama mengandung hikmah. Pasti ada hikmahnya sendiri, paradigmanya nanti menjadi kaya. Kalau kita berbeda kemudian menyebabkan kita pecah, menyebabkan kita saling menyalahkan, inilah yang akan membuat umat ini menjadi lemah. Jangan pernah kita hanya gara-gara perbedaan yang kecil-kecil seperti ini atau perbedaan yang kita tidak memahami ilmunya, kemudian kita asal menganggap orang lain salah, itu adalah tindakan yang tidak tepat. Kita harus husnuzon. Yang penting orang mau belajar, yang penting orang selalu mencari, kemudian memiliki perspektif untuk memajukan umat ini, maka kita harus punya rasa husnuzon. Nah, seperti ini tadi, Maliki Yaumiddin. Kemudian paradigmanya gimana? Kenapa kok kemudian Maliki Yaumiddin? Nah, ini kalau kita mengkaji Al-Quran ini dengan ilmu munasabah, ilmu korelasi ayat, ini akan ketemu. Kenapa setelah Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Kita lihat. Pada pembahasan awal, saya sudah menjelaskan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang menjelaskan tentang Allah yang dianggap sebagai pencipta dan pemelihara. Kata Rob kemudian juga melahirkan kata tarbiyah. Tarbiyah itu diartikan dengan pendidikan. Mendidik itu artinya juga memelihara. Jadi kalau Rabbil alamin di sini juga bisa diartikan tidak hanya menciptakan, tetapi juga memelihara alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Dalam beberapa kajian sebelumnya, saya sudah terangkan bahwa kata Ar-Rahman adalah kata serapan dari bahasa Ibrani Rahmono. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Ar-Rahman. Seperti Salomo menjadi Sulaiman. Nah, kalau tadi di awal, Allah yang Rabbil Alamin itu dalam paradigma Arab pagan, Arab pra-Islam adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta tetapi tidak menciptakan akhirat. Nah, maka paradigma begini ini harus diubah. Nabi Muhammad kemudian mengubah. Allah yang Rabbil Alamin ini yang bagaimana? Allah yang Rabbil Alamin ini ternyata tidak hanya menciptakan alam semesta tapi juga menciptakan akhirat. Akhirat itu untuk apa? Untuk melakukan pembalasan. Jika manusia baik, maka nanti di akhirat akan dibalas dengan yang lebih baik. Jika manusia berbuat keburukan, maka nanti di akhirat juga akan mendapatkan balasan yang lebih buruk lagi. Maka kalau orang baik mendapatkan surga. Surganya bagaimana? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi mereka nanti akan dapat surga yang luasnya adalah langit dan bumi. Padahal amal kita sedikit sekali. Tetapi kalau melakukan kesalahan juga demikian. Kalau melakukan kesalahan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kholidina fiha abada. Jadi kalau baik dibalas dengan kebaikan, kalau
keburukan juga dibalas dengan keburukan. Maka ad-din di sini juga bisa diartikan dengan komitmen. Saya lebih suka mengartikan ad-din di sini selain agama juga saya pahami secara lebih luas lagi karena ada hadis yang biasanya disalahpahami oleh banyak orang ini. Karena ini berkaitan dengan kata yang ada hubungannya dengan nama saya, Muhammad Nasih. Nasih itu berasal dari kata nasoha, ad-dinu an-nasihah. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah itu ditanya, faqila liman. Kemudian Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Nah, dari sini kemudian saya agak penasaran karena biasanya hadis ini dimaknai secara tidak tepat. Ad-dinu an-nasihah diartikan dengan agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat kan bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, kemudian pemimpin orang-orang beriman dan orang beriman secara keseluruhan, pada umumnya. Nah, ini yang membuat saya berpikir, kalau nasihat kepada Allah kan nggak mungkin. Nasihat kepada kitabnya tidak mungkin. Nasihat kepada Rasulnya tidak mungkin juga. Kenapa? Karena Allah adalah sumber ajaran yang perlu kita nasihatkan. Kalau nasihat diartikan dalam konteks bahasa Indonesia. Demikian juga nasihat kepada kitabnya. Kitab kan nggak perlu nasihat. Kemudian kalau Rasul, ya tentu saja ajaran-ajaran kita ini kita ambil dari Rasulullah. Nggak mungkin kita menasihati Rasulullah. Paling mungkin adalah menasihati pemimpin orang-orang beriman. Nah, kalau yang terakhir paling gampang, menasihati orang beriman secara keseluruhan. Itu mudah. Misalnya kita punya posisi sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai elit agama, menasihati banyak orang gampang. Menasihati pemimpin politik, ya tidak sulit-sulit amat, tinggal memberikan nasihat saja. Tetapi menasihati Allah, kitabnya, dan Rasulnya, nah ini yang menimbulkan masalah. Maka kemudian saya cari di dalam Lisanul Arab, kamus yang sering saya gunakan, yang ditulis oleh Ibnu Manzur, dikatakan di situ bahwa nasoha itu artinya adalah akhlaso. Jadi nasoha artinya adalah akhlaso. Jadi artinya di situ adalah yang paling pas dalam bahasa kita adalah komitmen. Jadi kalau kita artikan komitmen menjadi enak sekali. Ya, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah komitmen. Kalau ditanya komitmen kepada siapa? Komitmen kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, cocok. Kemudian yang berikutnya juga cocok, komitmen kepada pemimpin orang-orang yang beriman dan komitmen juga kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Di dalam Al-Quran cukup banyak kata yang berasal dari kata nasoha ini. Misalnya dalam konteks cerita itu di surat Al-A'raf, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kemudian di surat Yusuf, saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada Nabi Yakub, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Kalau di dalam dua ayat ini tadi, memang kata nasihun atau nasihun bisa diartikan dengan orang-orang yang memberikan nasihat atau orang yang memberikan nasihat. Kenapa konteksnya ini? Kalau di dalam surat Al-A'raf, silahkan dibuka surat Al-A'raf ayat 68. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku dan aku adalah yang memberikan nasihat yang bisa dipercaya untuk kalian. Nah ini bisa artinya, tetapi kalau diartikan dengan orang yang berkomitmen kepada kalian juga benar. Nah kemudian kalau di surat Yusuf, tadi saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada Nabi Yakub, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun.
Mereka mengatakan, ya abana, wahai bapak kami, malakala tak manna, kenapa engkau tidak percaya kepada kami atas Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Padahal kami ini adalah orang-orang yang memberikan nasihat. Nggak pas sudah itu. Konteksnya apa di situ? Nabi Yusuf diberi nasihat oleh mereka itu. Maka di situ diartikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi nasoha di situ diartikan dengan berbuat baik. Tetapi kita akan mengalami kesulitan kalau kita dihadapkan pada ayat yang ada di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha di situ juga berasal dari kata nasoha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu, bertobatlah kalian, taubatan dengan tobat, nasuhan yang penuh nasihat kan tidak pas. Tetapi kalau kita artikan nasuhan dengan sepenuh komitmen, cocok sekali. Itu yang disebut dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu bagaimana? Taubat yang kita lakukan dengan sepenuh komitmen untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kembali lagi ke tadi, Maliki Yaumiddin itu adalah pemilik atau penguasa hari pembalasan. Pembalasan tadi itu saya sebutkan, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Itu pasti akan terjadi, karena itu adalah hari agama. Hari agama adalah hari pada saat itu Allah menjalankan komitmennya. Komitmen untuk apa? Untuk membalas yang baik dengan kebaikan, untuk membalas yang buruk dengan keburukan juga. Itulah makna Maliki Yaumiddin. Diawali dengan berbicara tentang dunia, kemudian ditarik kepada pemahaman bahwa Allah menciptakan tidak hanya dunia ini, tetapi juga nanti Allah akan membangkitkan mereka di akhirat. Karena Allah menciptakan akhirat untuk tadi itu membalas mereka yang baik dengan kebaikan dan membalas yang buruk dengan keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.